Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 6 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan ya. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Lingkungan dan Budaya Jakarta PLBJ bab 13 Upacara Adat Kebaktian Betawi untuk kelas 6 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengenal upacara adat kematian Betawi. Peserta didik mampu menjelaskan istilah dalam upacara adat kematian Betawi. Peserta didik mampu menceritakan pengalaman menyaksikan upacara adat kematian Betawi. Yuk kita mulai pembelajaran. Bab 13 Upacara Adat Kematian Betawi. Beragam suku di Indonesia menjadikan beragam pula tradisi yang ada di masyarakat, termasuk tradisi memakamkan orang yang meninggal. Setiap daerah mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengurus orang yang sudah tiada. Demikian juga di kalangan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Masyarakat Betawi mempunyai cara tersendiri dalam mengurus orang yang sudah meninggal. Nah, ini adalah gambaran suasana ketika di salah satu keluarga mengalami musibah kematian dengan cara adat Betawi ya. Anak-anak, ini ada fotonya. Nah ya, ini mereka berkumpul mendoakan ya, menghormati. Danu, Akri, dan Aminah dan Lela bersama temannya lain bertakziah ke rumah Zainab. Hari ini nenek Zainab meninggal. Di sana sudah terlihat kaum wanita merangkai kembang melati, mawar, dan daun pandan. Kemudian membentuknya menjadi untayan kalung. Kembang-kembang ini disusun diletakkan di atas keranda. Sisanya dipisahkan untuk ditaburkan di atas makam bersama dengan kucuran air mawar. Dalam adat Betawi, kematian merupakan salah satu ritual yang diperingati orang Betawi dengan upacara. Pernahkah kalian menyaksikan upacara adat kematian Betawi? Simak materi berikut agar kalian memahami tentang upacara adat kematian. Yuk kita simak. A. Mengenal upacara adat kematian Betawi. Mayoritas masyarakat Betawi memeluk agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Betawi berusaha menerapkan ajaran Islam. Misalnya, dalam upacara adat kematian, masyarakat Betawi melaksanakan upacara adat kematian berdasarkan ajaran agama Islam. Sejak perawatan orang meninggal sampai penguburannya disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam upacara adat kematian Betawi terdapat beberapa kebiasaan yang dilakukan untuk mengurus orang yang meninggal. Beberapa upacara adat tersebut diantaranya ngelawat atau ngelawat, membantu mengurus jenazah yang meninggal, memandikan, mengafani, menyolatkan, melakukan tradisi tahlilan, melakukan tradisi ngoret, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan, jenazah dikebumikan di pekuburan yang dilakukan oleh kaum pria. Biasanya kaum
Wanita tinggal di rumah dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara tahlilan. Tradisi tahlilan dilakukan selama 7 hari. Selanjutnya, kegiatan tahlilan diadakan hari ke-14, ke-40, ke-100, ke-1000 dan haul sesuai kesepakatan keluarga. B. Rangkaian upacara adat kematian Betawi. Bagi masyarakat Betawi terdapat beberapa adat istiadat yang dilakukan untuk mengurus orang yang meninggal dunia. Berikut merupakan rangkaian upacara adat kematian masyarakat Betawi. 1. Ngelawat atau melawat. Ngelawat atau melawat adalah adat masyarakat Betawi untuk melakukan kunjungan ke rumah anggota keluarga yang meninggal. Kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh kerabat, saudara, dan tetangga terdekat. Kunjungan tersebut biasanya dilakukan untuk memberikan simpati kepada keluarga yang berduka. Selain itu juga, para pentakjiah juga memberikan sumbangan sebagai tanda turut bela sungkawa atau berduka cita terhadap keluarga tersebut. Sumbangan bisa berupa uang, bahan pokok makanan, atau sembako. Sumbangan dalam bentuk uang dinamakan uang selawat, yang biasa dimasukkan ke dalam wadah atau kotak sumbangan yang sudah disediakan. 2. Kegiatan mengurus jenazah. Masyarakat mengurus jenazah membantu orang yang meninggal biasanya dilakukan oleh keluarga, dibantu warga sekitar ya. Kegiatan memandikan, mengkafani, serta menyolatkan jenazah di masjid atau di musola dilakukan para tetangga dengan dipimpin oleh imam atau ustadz setempat. Biasanya pihak keluarga ikut memandikan dan mengkafani jenazah atau keluarganya. Namun terkadang keluarga yang meninggal menyerahkan pengurus jenazah kepada ustadz atau tetua kampung yang sudah terbiasa melakukan perawatan jenazah. Dalam tahlilan dilaksanakan acara selamatan dan sedekah. Jika keluarga meninggal termasuk orang berada, mereka memberikan sedekah yang dilakukan dengan membagikan bahan pokok kepada masyarakat yang menghadiri acara tahlilan. Nah, sekarang keempat ya, ngoret. Tadi kan 1 apa tadi anak-anak? Ya, 1 sudah kita baca, yaitu mengurusi jenazah ya, nyelawat. Nomor 2 adalah tadi kegiatan mengurus jenazah. Nomor 3 tahlilan. Nomor 4 ngoret ya. Tradisi ngoret dalam adat Betawi merupakan kegiatan berziarah mengunjungi makam keluarga. Kegiatan ini biasa dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya saat menjelang bulan puasa atau Ramadan. Tujuan kegiatan ngoret untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar diampuni dosa-dosanya selama hidup di dunia. 1 hari menjelang datangnya bulan Ramadan, kita saksikan ramainya makam yang ada di Jakarta dengan penziarah yang datang dari pelosok Jakarta. Tradisi ini juga dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan ahli kubur ikut merasakan suasana hari raya tersebut sebagaimana sanak famili yang bergembira menyambut datangnya hari raya tersebut. Nah, ini gambar tradisi ngoret ya. Kegiatan ini biasa dilakukan ketika menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Kita berlatih ya. Carilah informasi di perpustakaan atau internet tentang istilah dalam upacara adat kematian Betawi ya. Nah, kita isi bersama-sama yuk. Nah, nomor 1 adalah ngelawat, yaitu mengunjungi masyarakat yang keluarganya meninggal dunia. Mengkafani,
yaitu menutup atau membungkus jenazah dengan kain kafan ya. Nomor 3, tahlilan. Apa anak-anak? Pintar, yaitu menghormatan kepada orang yang sudah meninggal, menghibur keluarga yang ditinggalkan, mengurus jenazah. Apa saja yang penjelasannya ketiga akan mengurus jenazah? Penjelasannya apa aja anak-anak? Pintar, memandikan, mengkafani, menyalatkan, menguburkan, serta tahlilan ya. Ada juga tradisi, tambahkan juga boleh ngoret ya. Nah, nomor 5, ngoret. Penjelasannya adalah berziarah mengunjungi makam biasanya di waktu tertentu, misalkan menjelang bulan puasa atau Ramadan ya. Nah, bagian C kita akan menceritakan pengalaman menyaksikan upacara adat Betawi. Nah, bacalah wacana berikut. Danu dan kawan-kawan terharu mendengar cerita Zainab. Ini cerita Zainab. Nah, ini ceritanya nih. Selamat jalan Mak Aji. Hari itu hari Jumat. Tepatnya pukul 9 pagi. Dan Zainab masih ada di sekolah. Ketika jam sekolah tiba, Bu Guru mendekati, seraya memeluk Zainab dan membisikkan kalimat pelan sekali di telinga. Zainab, kamu jangan sedih ya nak. Sekarang pulanglah. Nanti Bu Guru akan mengantarmu sampai ke rumah. Zainab sangat bingung. Tidak biasanya ya diantar pulang. Zainab tinggal dengan Mak Aji, neneknya. Kebetulan rumah Zainab tidak jauh dari sekolah. Sampai di rumah, Zainab sangat terkejut karena banyak sekali orang masuk ke rumah neneknya, Mak Aji. Zainab melihat ibunya dan ia langsung memeluknya sambil berucap, "Nenekku meninggal." Spontan Zainab, "Nenekmu meninggal," katanya ibunya ya. Spontan Zainab menangis karena kaget ketika ia berangkat Mak Aji tidak sakit, bahkan membuatkan nasi goreng untuk sarapan. Akhirnya Zainab mencoba menenangkan diri dan berusaha untuk mengikhlaskan kepergian neneknya. Ibunya menyuruh Zainab untuk berwudu dan memberikan buku tahlil dan doa-doa yang biasa dibaca neneknya. Sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, ia duduk di tepi pembaringan Mak Aji yang tertutup kain panjang. Zainab mulai membaca surat Yasin dan berdoa untuk Mak Aji agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ceritanya Zainab ya. Nah, lihat ini ya. Ini contoh ceritanya ya, ketika nenek Zainab meninggal, salah satu temannya menceritakannya ya. Ayo bercerita, tuliskan cerita pengalamanmu menyaksikan adat kematian Betawi di lembar kertas yang tersedia. Laporkan hasil tugasmu dan ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Nah, kalian harus percaya diri menceritakan ini, yaitu dengan percaya dirinya nomor 1 ya. Dengan tampil percaya diri sekali. Nah, itu nilainya bagus ya. Tampil dengan sangat percaya diri, tenang, dan meyakinkan. Nih, skor 4. Sangat baik ya. Kalian harus skor 4. 2. Penguasaan materi cerita. Nih, sangat menguasai materi cerita. Sama sekali tidak memerlukan catatan. Tidak lihat-lihat catatan ya. Kalian cerita terus. Lancar ya. Nomor 3. Penghayatan cerita. Menghayati pengalaman yang diceritakan. Jadi, ceritanya adalah cerita tentang kematian. Harus menghayati bagaimana mimik muka kalian ya. Harus di nomor 4. Harus menghayati ya. Nah, di nomor 4, ekspresi dan mimik wajah. Ekspresi dan mimik wajah yang menarik mendukung cerita. Jadi, karena ceritanya sedih, kamu memasang muka ekspresi sedih ya. Nilai kamu 4 baik sekali. Ini adalah lembar penilaian yang akan diisi ya dengan sesuai dengan kalian bercerita tadi di depan kelas. D. Nilai-nilai yang terkandung saat menyaksikan upacara adat kematian Betawi. Dalam upacara adat kematian Betawi terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam berbagai kegiatan.
seperti kegiatan pengurusan jenazah, nyelawat, tahlilan, dan ngoret. Berikut nilai-nilai luhur yang terkandung dalam upacara adat kematian Betawi. 1. Nih ada kerjasama ya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kerjasama merupakan sarana yang saling membantu. Manfaat kerjasama antara lain menghemat biaya, tenaga, menjaga kerukunan, dan meningkatkan keamanan serta ketertiban. Dalam mengurus jenazah terdapat unsur-unsur kerjasama, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah ya. Pada saat ada warga meninggal, biasanya para tetangga berusaha membantu warga terkena musibah kematian. Biasanya diberikan dalam bentuk tenaga, seperti membantu mendirikan tenda, menata kursi. Nah, selain itu juga warga memberikan sumbangan berupa uang atau barang-barang lain yang dibutuhkan keluarga yang terkena musibah kematian, seperti tikar, ya, karpet, dan lain-lain. Religius. Dalam tradisi adat kematian, masyarakat Betawi terdapat unsur ajaran agama Islam. Sebagai umat beragama, upacara kematian adat Betawi merupakan sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Sejak perawatan orang meninggal sampai penguburannya disesuaikan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Betawi adalah masyarakat yang religius. Upacara adat kematian bagi masyarakat Betawi mengandung makna bahwa sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia harus selalu bersabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. 3. Tolong-menolong. Rasa tolong-menolong tercermin dalam kegiatan membantu keluarga yang mengalami musibah, kematian dalam mempersiapkan acara yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Dalam kehidupan di masyarakat, kita juga harus menolong. Tolong-menolong. Dalam tradisi kematian orang Betawi, kegiatan tolong-menolong tersebut bertujuan untuk meringankan beban dan memberikan dorongan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Nomor 4, kepedulian sosial. Dalam tradisi kematian orang Betawi terdapat nilai-nilai kepedulian sosial. Kepedulian sosial tercermin dalam kemauan para tetangga dan handatolan untuk merasakan kesulitan dan kesusahan orang lain yang sedang ditimpa musibah. Kepedulian untuk selalu membantu menjaga sesama itulah yang mendorong warga untuk membantu meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah kematian. Caranya dengan memberikan sumbangan tenaga, dana, maupun waktu dalam kegiatan kepengurusan orang meninggal. Nah, biasakan ya peduli sosial, bersikap empati terhadap teman yang sedang terkena musibah. Kita refleksi, apakah pelajaran tentang mengenal upacara adat kematian Betawi bermanfaat bagimu? Pasti ya. Bagaimana pendapatmu agar pelajaran mengenal upacara adat kematian menarik dan berkesan? Ya, kalian bisa mengikuti apabila ada di keluarga kita, tetangga kita, di masyarakat kita yang meninggal. Nah, kalian bisa ikut ambil bagian di kegiatan tersebut ya. Rangkuman. 1. Dalam upacara adat kematian Betawi terdapat beberapa kebiasaan yang dilakukan untuk mengurus orang yang meninggal. Beberapa adat tersebut diantaranya ngelawat atau nyelawat, membantu mengurus jenazah orang yang meninggal, memandikan, mengkafani, menyalatkan, melakukan tradisi tahlilan, melakukan tradisi ngoret, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. 2. Ngelawat atau melawat adalah adat masyarakat Betawi untuk melakukan kunjungan ke rumah yang anggota keluarganya meninggal. 3. Membantu mengurus jenazah orang yang meninggal biasa dilakukan oleh keluarga, dibantu warga sekitar. 4. Kegiatan tahlilan dalam adat kematian Betawi merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal.
5. Pada saat setelah ada warga yang meninggal, biasanya para tetangga berusaha membantu warga yang terkena musibah kematian. 6. Dalam kehidupan di masyarakat kita juga harus saling tolong menolong. Nah, kita akan ke bagian evaluasi ya, bagian A dulu ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C, atau D yang di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, prosesi adat kematian Betawi dilakukan berdasarkan landasan A, agama, B, adat, C, nenek moyang, D, budaya. Ya, betul, berdasarkan landasan agama. Kalian pintar ya. Pasti kalian bisa ini semuanya. Kita bahas bersama ya. Kegiatan tahlilan bertujuan untuk menjaga keluarga, B, membantu keluarga, C, membantu proses kematian, D, mendoakan orang yang meninggal. Iya, betul, D, mendoakan orang yang meninggal ya, mendoakan yang meninggal ya, jenazah yang meninggal. 3. Ngoret adalah kegiatan titik-titik pemakaman untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Ayo, tadi ngoret apa? A, menziarahi, B, membuat, C, menjaga, D, melihat. Betul, menziarahi atau mengunjungi makam ya. 4. Ngelawat biasanya dilakukan dengan memberikan A, hadiah, B, hiburan, C, sedekah, D, iuran. Ya, sedekah. Pintar ya. Nomor 5. Hikmah menghadiri prosesi kematian adat Betawi adalah hikmahnya loh. A, selalu bersyukur pada Sang Pencipta. B, merasakan penderitaan orang lain. C, memberikan ketenangan batin. D, agar kita merasa bersedih. Iya, merasakan penderitaan orang lain ya kalau kita melakukan menghadiri prosesi kematian dalam adat Betawi ya, merasakan penderitaan orang lain. Atau A, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul, adalah B ya, merasakan penderitaan orang lain, karena dengan kita melawat atau melihat kita menghibur kepada keluarga yang ditinggalkannya. Nomor 6. Adat masyarakat Betawi untuk melakukan kunjungan ke rumah yang anggota keluarganya baru saja meninggal disebut A, ngelawat, B, ngoret, C, tahlilan, D, selamatan. Ya, betul. Di A ya, ngelawat. 7. Kegiatan mendoakan orang yang meninggal 7 hari setelah kematian dinamakan A, ngelawat, B, ngoret, C, tahlilan, D, selamatan. Betul, tahlilannya diadakan hari ke-7. Biasanya kan hari ke-3, ke-7, 100, ke-1000 ya. Nah, nomor 8, tradisi ngoret dalam adat Betawi biasanya dilakukan menjelang bulan? Iya, C, bulan Ramadan atau bulan puasa ya. Nomor 9, kemauan para tetangga dan handai taulan untuk merasakan kesulitan dan kesusahan orang lain yang sering ditimpa musibah merupakan contoh nilai betul kepedulian sosial. Nomor 10, kebiasaan para tetangga berusaha membantu warga yang terkena musibah kematian merupakan contoh nilai A, tolong menolong, B, kepedulian sosial, C, religius, dan D, kerjasama. Yang mana ya? Ya, tolong menolong ya, membantu, saling tolong menolong ya. Kita lanjut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ya. Menghemat biaya dan tenaga, menjaga kerukunan dan meningkatkan keamanan serta keterlibatan adalah manfaat dari kerjasama. Betul. 2. Memberikan sumbangan, tenaga, dana maupun waktu dalam kegiatan kepengurusan orang meninggal merupakan contoh nilai-nilai ya kepedulian sosial. Nomor 3, adat masyarakat Betawi untuk melakukan kunjungan ke rumah anggota keluarga yang meninggal disebut ya ngelawat atau melawat ya. Nomor 4, dalam kehidupan di masyarakat kita juga harus saling ya tolong menolong. Kalian pintar semua, pasti kalian sudah tahu jawabannya ya, apalagi nomor 5 ini.
Tradisi ngoret dalam adat Betawi merupakan kegiatan berziarah mengunjungi betul makam ya. Kita lanjut. Kita ke bagian C ya. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Sebutkan 3 nilai luhur dalam upacara kematian adat Betawi. Ada 4 loh sebenarnya, cuman di sini hanya diminta 3 ya. Kerjasama, religius, tolong menolong, dan sebenarnya satu lagi adalah kepedulian sosial. Kalian pasti tahu itu ya. Nah, sebutkan prosesi upacara kematian Betawi. Nah, prosesinya adalah memandikan, mengkafani, menyalatkan, menguburkan jenazah, dan tahlilan serta ngoret ya. Iya. Nomor 3, siapa yang memimpin kegiatan menyolatkan jenazah? Anggota keluarga atau biasanya ustadz atau tetua kampung ya. Nomor 4, kapan kegiatan tahlilan dilakukan? Nah, kegiatan tahlilan biasanya dilakukan di hari ketiga, hari ke-7 apabila mampu, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Nah, sebutkan 4 waktu diadakan kegiatan tahlilan. 4 ya, tapi bubur kopi aja dari yang nomor 4 ya. Jadi 5 tidak apa-apa ya. Jadi hari ketiga, hari ke-7, apabila mampu hari 40, ke-100, dan hari ke-1000. Anak-anak yang Ibu cintai, di kelas 6 demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 13 ini. Upacara adat kematian Betawi ke kelas 6 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya bab 14, fasilitas umum pusat pembelanjaan modern. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kalian telah menyaksikan pembelajaran ini. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.